Baik, sebelumnya itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Nama saya Yuna Ningsi, Program Studi Magister of Public Health, University Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang berjudul Faktor Potensial Mempengaruhi Wabah SARS Berulang di Cina. Sejak 2002, dua pandemi sindrom pernapasan akut SARS telah berawal dari Cina. Satu pada akhir 2002 dan yang lainnya pada akhir 2019. Agen etiologi dari epidemi ini adalah konfirmasi sebagai subset baru dari coronavirus, yaitu SARS-CoV dan SARS-CoV-2 yang terjadi pada saat ini. Masing-masing untuk epidemi SARS 2002 dan 2019, CoV diberi nama karena paku seperti mahkota di permukaan virus. Mereka diklasifikasikan menjadi 4 utama subkelompok yang dikenal sebagai alfa, beta, gamma, dan delta. SARS-CoV-2 tidak hanya terkait erat secara filogenetik dengan SARS-CoV, agen etiologi SARS tetapi juga menggunakan reseptor yang sama, AC2 seperti SARS-CoV. Dengan demikian, meskipun pneumonia Wuhan telah dipanggil dengan berbagai nama penyakit lain seperti New Coronavirus Pneumonia dan sekarang sebagai Coronavirus 2019, kami merasa bahwa mungkin lebih tepat untuk menyebut radang paru-paru Wuhan. Agen etiologi untuk pneumonia Wuhan telah diubah dari 2019 nCoV ke SARS-CoV-2. Perubahan lebih lanjut dari COVID-19 menjadi SARS adalah logis dan masuk akal untuk merampingi taksonominya. Fitur epidemiologi umum untuk SARS-1 dan SARS-2. Faktor lingkungan. Di Cina, November dan Desember adalah bulan-bulan musim dingin dan merupakan bulan-bulan terdingin sepanjang tahun di dua lokasi ini. Suhu sepanjang tahun di dua lokasi ini, suhu dingin biasanya menyediakan kondisi lingkungan yang kondusif yang untuk kelangsungan hidup virus. Selain itu, kami juga memperhatikan bahwa kekeringan berhebat terjadi di kedua lokasi pada saat wabah. Tahunan curah hujan di Foshan pada bulan Desember 2002 hampir mencapai 0 mm. Selama musim dingin, partikel virus yang dikeringkan di udara adalah bentuk virus yang berbahaya, yang bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama di aliran udara. Host alami. Untuk kedua wabah SARS, kelelawar dicurigai sebagai tuan rumah alami dari SARS-CoV. Dikatakan demikian, virus SARS-CoV berawal dari kelelawar tapal kuda di sebuah gua di provinsi Yunnan. Pada tahun 2005, CoV seperti SARS ditemukan pada kelelawar tapal kuda liar Cina, dikumpulkan dari sebuah gua di provinsi Yunnan di Cina. Pada 2019, langsung diisolasi dari sel Vero E6 diinkubasi dalam kotoran kelelawar. Jadi sebelum 2018, kelelawar yang dikumpulkan dari beberapa daerah di Cina telah terbukti mampu membawa COVID langsung menginfeksi manusia. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa SARS-CoV memiliki 96% homologi di seluruh tingkat genom dengan kelelawar virus corona. Tuan rumah menengah, virus sering membutuhkan inang perantara sebelum ditularkan dari kelelawar ke manusia. Saat ini beberapa host perantara telah diduga untuk SARS-CoV-2. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 memiliki bias pengguna kodon yang seperti ditunjukkan untuk ular. Namun, David Robbins, seorang ahli virus dari Universitas dari Glasgow, Inggris, menyatakan tidak ada yang mendukung invasi ular. Sebuah studi tentang urutan genom dari terenggiling yang diselundupkan dari Malaysia ke Tiongkok menemukan bahwa terenggiling membawa coronavirus, menunjukkan bahwa terenggiling dapat menjadi inang perantara dari SARS-CoV-2. Lebih menariknya, CoV yang dikumpulkan dari terenggiling yang dikurung diperoleh dari organisasi penelitian tidak ditentukan menunjukkan lebih dari 99% identitas urutan genom untuk SARS-CoV itu sama. Tuan rumah terbaik. Pada awalnya SARS-CoV mungkin memiliki penghalang spesies sebelum dapat ditularkan. Namun karena aktivitas manusia, virus telah memperluas inangnya infeksi. Untuk ditemukan bahwa SARS-CoV yang bertanggung jawab atas SARS-1 pada tahun 2002 adalah luwak. Dengan SARS-CoV-2 dalam urutan genom sekarang telah terdeteksi pada kelelawar liar, ular, dan terenggiling. Dengan demikian, manusia mungkin menjadi tuan rumah yang tidak beruntung untuk SARS-CoV. Rekomendasi untuk kontrol dan pencegahan untuk SARS. Yang pertama, tindakan kontrol untuk epidemi SARS-2 yang sedang berlangsung. Meskipun asal dan kejadian SARS-CoV-2 keduanya tidak jelas, langkah-langkah kontrol untuk epidemi saat ini harus fokus pada segera atau cut off penularan penyakit dan melalui disinfeksi lokasi yang terinfeksi, karantina pasien, isolasi populasi yang rentan, dan perlindungan profesi berisiko tinggi adalah langkah yang diperlukan untuk mengurangi paparan dari SARS-CoV.
Strategi pencegahan untuk potensi SARS di masa depan. SARS-CoV-2 telah memasuki komunitas manusia dan menghilangkan virus dari tubuhnya manusia. Tidak berarti pemberantasannya di alam, risiko infeksi SARS-CoV-2 akan tetap lama. Jadi, perhatian yang memadai harus diambil untuk menjaga keamanan terhadap wabah SARS di masa depan. Pencegahannya dapat dicapai dengan menerapkan sistem multisegi yang mempertimbangkan aspek alam dan sosial epidemiologi SARS yang dibahas sebelumnya. Misalnya, pengawasan berkala terhadap status virus di Indonesia. Alam harus dilakukan untuk memantau variasi atau evolusi dari lokasi virus. Informasi ini dapat digunakan sebagai peringatan dini dan digunakan untuk persiapan potensi vaksin. Pemerintah harus mengeluarkan hukum dan kebijakan untuk memperketat perlindungan satwa liar dan melarang konsumsi hewan liar. Seharusnya ada sistem pelaporan yang transparan didirikan dan digunakan untuk umum untuk melaporkan setiap kasus yang terjadi. Ya, kesimpulannya, tinjauan ini mengevaluasi pola-pola epidemiologi umum kedua epidemi SARS di Indonesia, Cina, dan mengidentifikasi musim dingin yang kering sebagai kondisi lingkungan kondusif untuk SARS infeksi virus pada manusia. Dengan demikian, virus meteorologi harus terintegrasi ke masa depan. Perkiraan potensi wabah SARS baru diidentifikasi keluar sebagai inang alami yang sangat mungkin terjadi pada SARS-CoV dan pertumbuhan beberapa hewan liar lainnya, sehingga inang perantara dari potensial persyaratan penjagaan ekosistem alami dan melarang konsumsi satwa liar. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.